Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1946-1950. Sementara itu di pasar berjangka Summerland, Kelly Group berkemauan keras. Ketika mereka mengatakan akan menginvestasikan 10 miliar, dana segera tiba tanpa ragu-ragu. Ketika pesanan pendek 10 miliar ini memasuki pasar berjangka domestik, kulit kepala Soros kesemutan. Kelly Group bukan satu-satunya yang membuat kulit kepalanya tergelitik. Karena silih berganti, sejumlah besar short order mulai bermunculan di berbagai subkatalog futures pangan domestik Summerland. Ada banyak pesanan pendek di mana-mana untuk kedelai, gandum, dan produk lainnya. Daftar ini tidak besar ketika mereka sendiri. Jumlah terbesar hanyalah pesanan dengan 100 juta sebagai unit pengukuran, tetapi jumlah pesanan yang terlalu banyak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Soros langsung meminta tim menganalisa dari mana asal short order yang tersebar tersebut. Akan baik-baik saja jika dia tidak menganalisisnya, karena dia mulai mengutuk segera setelah analisis. Sumber pesanan pendek ini hampir semuanya dari daratan Summerland dan ada berbagai sumber untuk pesanan singkat. Tidak masalah bagi beberapa dari mereka yang merupakan perusahaan makanan. Mereka akan dianggap berwawasan ke depan dan strategis jika mereka bersedia mengambil 10.000 untuk short sale. Mereka tahu bahwa mereka hanya akan mendapatkan keuntungan jangka pendek jika harga terus naik. Jika kekuatan penetapan harga dari harga bahan makanan di masa depan dirampok oleh Barat, cepat atau lambat mereka akan habis. Jadi, short selling semacam ini masuk akal. Tetapi jika Anda adalah perusahaan perangkat keras dan perusahaan kecil dengan keuntungan hanya 20 juta setahun, mengapa Anda mengumpulkan juta dan memulai short selling bahan makanan? Bukankah bajingan dari Summerland ini takut kehilangan semua uang mereka? Soros sangat marah. Kepala botaknya menjadi lebih cerah dan lebih cerah saat dia mengutuk dengan ekspresi aneh, terkejut, dan marah. Ini hanya beberapa juta pesanan kosong. Kita bisa mengalahkan mereka semua dengan satu gelombang, tapi mereka punya nyali untuk datang dan ikut bersenang-senang. Rogers di sebelahnya juga memiliki ekspresi muram. Dia berkata, tetapi ada terlalu banyak pesanan yang sama. Jika salah satunya adalah beberapa juta, maka 10 atau 100 di antaranya akan menjadi beberapa ratus juta. Ini akan sangat tidak menguntungkan bagi kami. Setelah berbicara, sudut mulut Rogers berkedut dan dia berkata kepada Soros, mengapa aku merasa bahwa kita sedang dipukuli oleh seluruh kelompok pedagang Summerland? Dan itu membuat Kelly Group terkutuk. Soros menggertakkan giginya dengan ekspresi marah. Mereka sangat berani dan terang-terangan. Apakah mereka tidak takut dengan sanksi dari Amerika Serikat? Pada saat itu, mereka tidak akan mampu membeli 1 gram bahan mentah pun secara internasional. Berapa lama perusahaan gula akan bangkrut tanpa sukrosa dan bahan baku? Rogers mengerucutkan bibirnya, mengabaikan gerutuan Soros. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan, juga tidak bisa ditangani sekarang. Oleh karena itu, Rogers mulai berpikir tentang bagaimana memecahkan masalah saat ini. Pasar keuangan akan secara langsung mempengaruhi perdagangan spot, tetapi pada gilirannya, perdagangan spot juga dapat secara langsung mempengaruhi pasar berjangka. Temanku, sekarang kita harus melepaskan makanan yang kita beli yang ada di tangan kita. Soros segera mengerti apa yang dimaksud Rogers. Dia sedikit mengernyit dan berkata, tetapi jumlah makanan yang kami beli jauh dari jumlah yang diharapkan. Grandland Corporation sialan itu terlalu pengecut. Mereka segera melanggar kontrak setelah Jasper memainkan beberapa trik kotor pada mereka. Tidak peduli bagaimana kita mengancam dan menggoda mereka, mereka hanya menundukkan kepala dan tidak berani keluar. Ini sangat merepotkan. Dari 4 kelompok pedagang bahan makanan internasional utama, 3 berasal dari Amerika Serikat. Rogers tersenyum kecil dan berkata, entah itu Adem atau Bunge atau Cargill, mereka semua adalah investor utama dalam rencana kita kali ini. Kami hanya perlu terus meningkatkan upaya kami untuk menggunakan dumping modal untuk mengocok pasar makanan domestik di Summerland. Ketika saatnya tiba, pasar keuangan akan ambruk tepat di depan Anda. Kemudian, kita akan memancing perusahaan bahan makanan domestik Summerland.
Para bajingan Summerland yang arogan ini akan segera mengerti bahwa perlawanan norak mereka hanyalah lelucon di hadapan kekuatan nyata. Warna itu akhirnya kembali ke wajah Soros. Ya, ini memang rencana yang bagus. Rogers melirik harga biji-bijian berjangka yang mulai turun dengan rasa jijik. Setelah itu, dia berkata, jadi bagaimana jika mereka memiliki beberapa taktik? Orang-orang barbar yang baru saja berhubungan dengan hukum perdagangan global modern bahkan tidak tahu seberapa kuat modal itu. Baiklah, Pak Tua, Half the Harbor Langdon dan geng telah menunggumu untuk waktu yang lama, apakah kamu akan melihat mereka? Soros mengangguk dan berkata, tentu. Anda bertanggung jawab untuk terus berkomunikasi dengan 3 kelompok pedagang bahan makanan utama untuk memfasilitasi masalah ini sesegera mungkin dan memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin menghancurkan pasar raksasa Summerland dengan 1,2 miliar orang, mereka harus setuju dengan pengoperasian ibu kota kami. Inilah yang saya kuasai. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Pak, lain, harga berjangka bahan pangan domestik sudah mulai turun, dan strategi kami mulai membuahkan hasil, kata Bas kepada Jasper dengan semangat tinggi. Jasper telah mengawasi harga masa depan sepanjang waktu, jadi tentu saja, dia tahu tentang ini. Namun, dia tidak menyurutkan semangat Bas dan hanya tersenyum sambil berkata, baiklah, kali ini, kemenangan semua orang. Sebagai perbandingan, kami baru saja memulai. Jasper tahu bahwa jika dia tidak menakut-nakuti kelompok orang ini, mereka tidak akan mengeluarkan setiap sen yang mereka miliki untuk melawannya. Selain itu, fakta juga membuktikan bahwa kekuatan tersembunyi dari orang-orang ini benar-benar menakutkan. Jika gelombang serangan balik ini berlanjut, bahkan Soros, yang datang dengan dana yang sangat besar, tidak akan bisa menerimanya. Dia akan membutuhkan waktu setidaknya untuk mencernanya. Terlebih lagi, periode ini memungkinkan Jasper untuk melakukan langkah selanjutnya dari rencananya. Apakah tamu yang saya janjikan sudah tiba? Tanya Jasper. Mereka di sini dan menunggu di ruang penerima tamu, jawab Bas. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Awasi pasar, datang ke saya kapan saja jika ada perubahan. Setelah Jasper selesai berbicara, dia langsung pergi ke ruang resepsi. Begitu dia masuk, Jasper melihat 2 pria dan seorang wanita berdiri di ruang tamu. Anda Mas Aker, kan? Jasper berjalan mendekat dan berjabat tangan dengan wanita yang memimpin dengan seringai di wajahnya. Aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Mas Aker tersenyum dan berkata, Anda sibuk, jadi kami baik-baik saja untuk menunggu sedikit lebih lama. Karena teman dan status mereka selalu dipuji kemanapun mereka pergi. Namun, mereka tidak berani bertindak sembarangan di depan Jasper. Orang-orang ini adalah perwakilan dari markas Sommergrain. Mereka datang ke sini karena Jasper mengundang mereka untuk berbicara tentang rencana dan metode untuk menangani masalah pangan domestik saat ini. Karena pentingnya hal ini, Sommergrain tidak berani membuang waktu. Nona Aker yang diminta untuk datang ke sini adalah benar-benar generasi kedua dengan koneksi politik dan Presiden Sommergrain saat ini. Sementara itu, ayahnya adalah pendiri dan ketua pertama Sommergrain. Status seperti itu bukannya tidak penting. Setelah kedua belah pihak duduk sesuai dengan senioritas, Jasper berkata langsung, saya rasa saya tidak perlu mengatakan apa-apa tentang situasi saat ini. Meskipun sebelumnya, kami telah menahan gelombang pertama serangan ibu kota Wall Street, saya percaya bahwa mereka akan memiliki serangan lanjutan dan itu akan menjadi lebih kejam. Mas Aker memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di negara ini yang berani mengabaikan Jasper atau menganggapnya enteng ketika mereka berbicara dengannya. Dia bertanya, Tuan Lain, berkat pengingat Anda sebelumnya, Swallow Capital telah membuat persiapan yang cukup dan kami juga telah mempersiapkan perang perdagangan pangan yang akan datang di bawah bimbingan otoritas yang lebih tinggi. Namun, saya masih ingin tahu, apakah ini benar-benar serius? Jasper mengingat perang dagang makanan yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Jika bukan karena keberanian Swallow Capital dan sejarah serta warisan Sommergrain yang dalam, kelompok ibu kota barat itu mungkin akan berhasil. Meskipun endingnya bagus, Jasper belajar dari banyak sumber bahwa biaya kemenangan sangat tinggi. Ketika dia memikirkan hal ini, Jasper sedikit mengangguk dan berkata,
ini hanya akan menjadi lebih serius, dan tidak akan ada kasus yang lebih serius dari ini. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa kali ini, Barat jelas tidak hanya melancarkan serangan terhadap ketahanan pangan kita dari tingkat ibu kota, tetapi hal yang paling menakutkan adalah tingkat spot. Disinilah pertarungan yang sebenarnya akan terjadi, dan tidak akan ada keterampilan yang dibutuhkan karena kita akan bertarung dengan latar belakang dan warisan kita. Siapapun yang memiliki latar belakang yang lemah akan kalah, dan itu akan menjadi kekalahan telak. Dari kelompok pedagang bahan makanan utama di dunia, kecuali satu di Prancis yang menempati peringkat keempat, 3 besar semuanya dari Amerika Serikat. Selain itu, mereka menggunakan posisi telanjang dan kekerasan ini untuk mengontrol jalur kehidupan bahan makanan di negara lain. Ini bukan kesempatan satu kali, melainkan, mereka telah melakukan ini berulang kali. Sebagai perusahaan milik negara dengan cadangan keamanan pangan resmi terbesar, Somergrain tidak akan menyadari hal ini. Mas Aker menghela nafas pelan dan berkata, "Ya, dan untuk alasan ini, seluruh perusahaan berdiri." Jasper merenung sebelum berkata, "Saya tidak akan menanyakan berapa banyak cadangan biji-bijian yang dimiliki Somergrain karena ini adalah rahasia negara. Anda juga tidak perlu memberitahu saya, tetapi saya perlu tahu sesuatu. Seberapa besar perang dagang bahan makanan yang bisa Anda lakukan sebelum Anda mulai kekurangan cadangan?" Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Mas Aker sedikit berubah. Meskipun ini bukan pengungkapan langsung rahasia cadangan Somergrain, itu masih dekat. Mas Aker tidak akan pernah berani memberitahu dia jawabannya dengan mudah. Setelah terungkap, akan ada masalah besar jika terjadi kesalahan. Jasper tampaknya telah memperhatikan penderitaan Mas Aker dan tampaknya siap untuk itu. Karena itu, dia berkata langsung, "Tidak apa-apa jika tidak nyaman bagimu untuk menjawab secara langsung. Saya akan bertanya dengan cara lain kalau begitu. Bisakah Somergrain menolak 3 kelompok pedagang bahan makanan utama yang membeli lebih dari 100 juta ton makanan pokok dengan harga tinggi?" Mas Aker bertanya dengan ngeri, 100 juta ton. Tuan lain, apakah maksud Anda mereka akan langsung mengosongkan stok domestik dengan harga tinggi untuk menaikkan harga pangan dan kemudian mencuri kekuatan harga pangan domestik? 100 juta ton masih perkiraan konservatif. Bisa sampai 120 juta ton atau lebih, kata Jasper. Aker dan asistennya tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Jasper. Berapa 100 juta ton? Harus diingat bahwa dalam 2000 tahun terakhir, total produksi bahan makanan tahunan di Somerland hanya 380 juta ton. Meski tahun 2001 belum berakhir, menurut perhitungan Badan Pusat Statistik, total produksi bahan pangan per tahun tidak akan melebihi 420 juta ton. Ini adalah jumlah total mengingat semua jenis makanan termasuk gandum, beras, jagung, dan sebagainya. Jika mereka hanya menghitung beras dan gandum, jumlahnya akan lebih sedikit. Jatah makanan 1 tahun untuk orang-orang di seluruh negeri adalah masalah besar tidak peduli negara mana itu. Dan menurut Jasper, ini hanya perkiraan konservatif. Kalau 120 juta ton ke atas, hampir pasti melebihi volume produksi nasional 1 tahun. Dengan ekspresi yang bertentangan, Mas Aker ragu-ragu dan berjuang sejenak sebelum berkata, "Batas kami sekitar 140 juta ton. Jika lebih, maka akan ada risiko besar, dan menurut peraturan, bagaimanapun situasinya, kita perlu mempertahankan sebagian dari bahan makanan di cadangan yang tidak dapat dipindahkan dalam keadaan apapun." Jasper sangat puas. Dia tahu bahwa latar belakang keluarga Somergrain tidak akan terlalu dangkal. Selain itu, Jasper yakin, kalaupun Mas Aker bilang batasnya 140 juta ton, harus ada ruang tertentu. Meskipun ini tidak akan terlalu banyak, seharusnya tidak ada masalah jika mereka menguatkan diri dan meningkatkan batas menjadi 150 juta ton. Dalam kehidupan terakhirnya, Somergrain akhirnya mengalahkan 3 pedagang bahan makanan utama Amerika Serikat. Bahkan sampai akhir, tidak seorang pun, termasuk 3 pedagang bahan makanan utama dan orang-orang Somerland, tidak pernah belajar betapa kuatnya latar belakang Somergrain. Dan kali ini, Jasper akhirnya punya beberapa ide. "Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Jasper berkata dengan senyum di wajahnya, "Aku lebih yakin sekarang." Melihat ekspresi bingung di wajah Mas
Aker dan asistennya, Jasper menjelaskan, sebenarnya, aturan perdagangan yang paling penting dari pasar berjangka sangat sederhana. Ini hanya sublimasi dari perdagangan spot. Tidak peduli seberapa bagus operasi dan strateginya, level pertempuran ini hanya akan berakhir dengan transaksi spot, dan pertarungan akan berada di antara latar belakang kedua belah pihak. Entah ada cukup uang, atau ada cukup tempat. Ambil bahan makanan sebagai contoh. Di pasar perdagangan berjangka, jika harga pasar adalah $10 somer per 500 gram, pihak lain pertama-tama akan mengambil semua pesanan perdagangan seharga $10 somer per 500 gram, dan kemudian memesan dengan $11 musim panas, dan kemudian pesanan dengan $12 musim panas. Dolar somer. Dan kami ingin mempertahankan harga pasar yang stabil $10 somer per 500 gram, jadi ketika pihak lain mengambil barang $10 per 500 gram, maka kami harus menghasilkan pesanan yang cukup untuk berurusan dengan pihak lain. Jika mereka mengeluarkan 100 juta untuk membeli, maka kami akan mengambil tempat senilai 100 juta untuk dijual. Jika barang kita tidak terjual dan dananya tidak habis, maka tarik ulur ini akan terus berlanjut sampai salah satu dari kita tidak bisa bertahan lagi. Dalam hal ini, keuntungan terbesar kami terletak pada operasi lokal. Modal 3 kelompok pedagang bahan makanan utama itu kuat, tetapi bisnis mereka mendunia. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk memasukkan semua dana dan energi ke Summerland. Begitu waktu yang cukup berlalu dan jumlah dana yang dikonsumsi cukup besar, maka mereka kemungkinan akan terseret ke dalam jurang oleh rawa ini. Oleh karena itu, sebesar apapun investasi mereka, pasti ada batasnya. Di sisi lain, kami aman secara strategis sehingga kami hanya bisa bertarung sampai akhir karena kami tidak bisa mundur. Setelah Jasper mengatakan itu, Ms. Aker merenung sejenak dan bertanya, jadi, apakah ada kemungkinan mereka akan menyerahkan segalanya dan menghancurkan cadangan makanan Summerland? Tidak semuanya. Jawaban Jasper tegas. Saat dia melihat Ms. Aker, yang ingin membantah tetapi tidak, Jasper terkekeh dan melanjutkan, jangan lupa, JW Foundation masih memiliki dana lebih dari $180 miliar AS di pasar keuangan Amerika Serikat. Jika mereka ingin membakar perahu mereka, itu sama saja dengan mengekspos pantat mereka di siang hari bolong. Saya akan memberi mereka kekalahan telak sehingga mereka tidak punya pilihan selain menjual bahkan pakaian dalam di tubuh mereka. Meskipun Jasper berbicara dengan sangat lembut, setiap kata mengungkapkan dominasi yang tak tertandingi. Saat Ms. Aker menatap Jasper, yang masih muda dan penuh pesona di depannya, matanya bersinar. Jangan salah, Ms. Aker berusia 40-an dan semua anaknya duduk di bangku sekolah menengah atas. Dia menatap Jasper sepenuhnya karena kepuasan dan penghargaan. Akan menjadi arogan dan bodoh untuk mengatakan hal seperti ini kepada orang lain, tetapi Jasper telah membuktikan dengan banyak kejadian bahwa dia dapat mencapai hal-hal yang tidak mungkin di mata orang lain. Juga, Jasper benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jadi, bagaimana Anda ingin kami bekerja sama dengan Anda, Tuan Lain? Tanya Bu Aker. Saya berharap Summergrain dapat membuka posisi dan memasuki pasar. Jasper berkata sambil berpikir, meskipun Soros berada di bawah tekanan luar biasa kali ini, efeknya tidak akan bertahan lama. Ketika mereka memulai serangan berikutnya, mereka akan sangat kuat. Pengaturan pasar sendiri tidak dapat lagi menyelesaikan masalah ini. Jadi, Summergrain harus segera masuk ke pasar hanya dengan satu kebijakan. Setelah Soros mengumpulkan bahan makanan, Anda akan menjualnya. Summergrain akan menjual sebanyak yang dia kumpulkan. Menggunakan modal berarti mempengaruhi spot, atau menggunakan spot untuk mempengaruhi modal. Pertarungan pamungkas tidak lebih dari berapa banyak chip tawar yang dimiliki setiap orang. Ini adalah pertempuran yang sulit tanpa glamor di mana hanya pertumpahan darah yang dapat menentukan pemenang. Ms. Aker dan dua asistennya saling berpandangan. Kemudian, dia berkata, saya mengerti, saya harus segera melaporkan masalah ini. Aku sudah menyiapkan kamar yang tenang untuk kalian bertiga, kata Jasper. Aker tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian bangkit dan pergi ke kamar sebelah di bawah pimpinan Jasper. Setelah dia membawa mereka ke sana, Jasper meninggalkan ruangan. Selanjutnya, Ms. Aker dan kawan-kawan akan mendiskusikan hal ini dengan kantor pusat.
Oleh karena itu, tidak cocok bagi Jasper, orang luar, untuk tinggal di dalam. Pada saat ini, efisiensi badan usaha milik negara dan lembaga dalam menangani urusan mungkin sangat rendah, tetapi dalam keadaan darurat, operasi aparatur negara benar-benar luar biasa. Jasper baru saja kembali ke kamar untuk minum teh ketika Ms. Aker kembali. Para petinggi telah menyetujui dan menyetujui rencana Anda, Tuan Lain. Hasil ini tidak mengejutkan Jasper. Dia bangkit dan berkata, "Oke, kalau begitu seharusnya tidak terlambat. Nona Aker, terima kasih telah bekerja keras untuk segera menyelesaikan prosedur yang relevan untuk membuka dan memasuki pasar. Begitu Soros memulai langkah selanjutnya di pasar dana, saya akan segera meminta Somer Grain untuk memasuki pasar." Pasar modal selalu berubah. Sementara Jasper sedang mengatur cara untuk menghadapi Soros, Soros juga tidak tinggal diam. Kedua belah pihak telah berjuang sampai titik ini, jadi bahkan jika mereka tidak saling mengenal dengan baik, mereka masih harus mengambil beberapa tindakan pencegahan. Oleh karena itu, setelah mengusir Ms. Aker dan komplotannya, Jasper segera kembali ke ruang komando. Begitu dia duduk, Bas masuk. "Pak Lain, lihat pasarnya." Layar besar di ruang komando segera menunjukkan pasar Asare domestik. Itu jatuh dengan mengerikan. Lebih dari 500 saham telah mencapai batas penurunannya dan pemandangannya sangat mengejutkan. Temukan saya saham yang telah turun lebih dari 5% dalam 1 jam terakhir. Jasper mengerutkan kening. Hanya dalam beberapa menit, tim menyelesaikan instruksi yang diberikan oleh Jasper. Saat Jasper melihat nama-nama perusahaan yang terdaftar di layar, ekspresinya serius. "Apa yang bisa kamu lihat?" tanya Jasper. Bas mengerutkan kening dan berkata, "Kecuali beberapa saham dari perusahaan yang baru terdaftar ini yang telah turun tajam karena alasan pasar, kebanyakan dari mereka menunjukkan jejak berat tindakan buatan manusia. Dapat disimpulkan bahwa itu harus quantum fund. Cek 120 miliar US dollar. Betapa sombongnya." Jasper berkata dengan marah, "Apakah Anda pikir saya perlu Anda memberitahu saya sesuatu yang bahkan orang buta bisa lihat? Perusahaan-perusahaan terbuka yang diserang ini tampaknya dari industri ringan. Dari tekstil, teh, kayu, hingga furnitur, rantai industri hulu dan hilir industri ini tampaknya semua terpengaruh," kata Bas tiba-tiba. Jasper menggelengkan kepalanya. Dia cukup tidak puas. Meskipun performa Bas sudah sangat bagus dan dia menunjukkan peningkatan yang luar biasa dibandingkan saat dia memulai, dibandingkan dengan Jake, masih ada yang kurang. Dan itu adalah pandangan keseluruhan yang strategis. Dia tidak menunjukkan kedalaman, struktur, atau kualitas yang cukup ketika dia melihat suatu masalah. Masalah-masalah ini biasanya tidak besar, tetapi pada saat kritis, mereka akan berakibat fatal. Gerakan awal seorang master kira-kira sama, tetapi gerakan kemenangan sering kali ditentukan oleh beberapa langkah selanjutnya. Namun, Bas tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dia telah bekerja cukup keras, dan dia berbakat. Meski masih belum sebaik Jake yang sudah mendapatkan pelatihan profesional dan lebih berpengalaman karena kembali dari luar negeri, menurut Jasper, Bas memiliki spiritualitas, yang merupakan keunggulan dibandingkan Jake meski yang pertama bukanlah seorang profesional. Pandangan, pengalaman, dan keterampilan secara keseluruhan dapat dilatih dan dikembangkan, tetapi spiritualitas adalah suatu hal yang misterius. Beberapa orang akan dilahirkan dengan itu sementara yang lain tidak akan mendapatkannya tidak peduli seberapa keras mereka bekerja. Pada dasarnya, itu adalah hadiah dari Tuhan. Bas jelas termasuk yang terakhir di bidang perdagangan keuangan. Terlepas dari apakah itu di masa lalu atau kehidupan ini, Jasper sudah memverifikasi ini. Jadi, Jasper mempertimbangkan apakah akan memberi Bas lebih banyak kesempatan untuk memimpin tim sendirian. Bahkan jika dia harus memasukkan sejumlah uang untuk biaya kuliah, akan bermanfaat bagi Bas untuk menebus kekurangannya karena tidak dapat melihat situasi secara keseluruhan. Namun, ini adalah hal-hal untuk masa depan. Setelah dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pemikiran ini, Jasper berkata, "Sekarang kamu berada di posisinya, kamu tidak dapat menganalisis masalah hanya dengan melihat permukaannya. Penting untuk meringkas informasi yang Anda miliki di permukaan untuk menganalisis masalah yang mendalam. Dari daftar perusahaan yang terdaftar ini, Anda telah merangkum keadaan industri,
Tetapi mengapa Anda tidak memikirkan lebih lanjut mengapa Soros memilih industri ini untuk memulai? Manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dan kesulitan apa yang akan kita hadapi setelah mereka memilih untuk memulai dari sini mengingat struktur bisnis dan situasi ekonomi dalam negeri. Jika Anda memahami dua masalah ini, niat lawan akan terungkap. Kemudian Anda dapat mengatur dan merencanakan sesuai dengan niatnya untuk mencapai efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jasper sedang berbicara sementara Bas mendengarkan. Dia mendengarkan dengan sangat hati-hati dan serius. Dia mengerti bahwa banyak orang menginginkan kesempatan untuk dikoreksi oleh Jasper, tetapi tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Di sisi lain, dia mengalami kesempatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dapat dilihat bahwa Soros telah memilih industri ringan sebagai titik masuknya baik di pasar berjangka atau pasar saham, dan dalam tata ruang ekonomi domestik kita, industri ringan adalah pasar dasar yang sangat penting, ini kamar dagang Haddock. Jasper memberi Bas jawabannya secara langsung. Serangan terhadap bahan makanan adalah metode nyata yang digunakan oleh Quantum Fund untuk meningkatkan pasar ekonomi negara kita. Ketika datang industri ringan, terutama tekstil, teh, dan kayu, ini telah menjadi lahan pribadi milik kamar dagang Haddock sejak zaman kuno. Kelompok badut dari Amerika Serikat ini benar-benar mempelajari kami secara menyeluruh. Kamar dagang Haddock akan menjadi ofensif terbaik mereka, dan mereka juga yang paling mungkin memiliki konflik dan kecurigaan dengan kami setelah karena sejarah kami. Gail dan kami bukanlah teman sejati. Kata-kata Jasper mengakhiri analisis Bas dengan tiba-tiba. Perang finansial adalah tentang uang, tetapi pada saat yang sama, keinginan rakyat juga ditantang. Keuntungan dari Quantum Fund adalah mereka sangat besar. Dengan total 120 miliar dolar AS, mereka bisa menjungkirbalikkan siapapun. Kerugian domestik terletak pada kenyataan bahwa ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak faksi yang menjalankan pertunjukan. Meskipun upaya Jasper sekarang telah mencapai konsensus dasar, begitu ada celah di tubuh bunga yang sudah tersebar ini, maka mereka dapat ditembus dari dalam tanpa perlu musuh bekerja terlalu keras. Saat Bas berkeringat karena spekulasi ini, Jasper sudah memberikan instruksinya. Simpan tekstil dulu. Dibandingkan dengan mebel dan kayu yang merupakan industri yang relatif sederhana dan terisolasi dalam rantai industri hulu dan hilir, industri tekstil jelas lebih penting. Bagian hulu melibatkan kapas dan bagian hilir melibatkan kain pakaian. Seluruh rantai industri dapat dibagi lagi menjadi lebih dari 10 sektor industri. Perusahaan yang terlibat dan nilai komersialnya tidak dapat diperkirakan, sehingga Jasper dengan tegas menentukan target penyelamatan utama terlebih dahulu. Seolah-olah Bas terbangun dari mimpi saat dia segera menjawab, aku akan segera melakukannya. Efisiensi tim JW tidak diragukan lagi. Ketika JW mulai memasuki pasar asare domestik dan membeli saham perusahaan-perusahaan terkemuka di industri tekstil dengan kemeriahan besar, langkah tersebut langsung memberikan kepercayaan besar pada pasar. Pada saat yang sama, perilaku swadaya di industri tekstil juga berkembang. Tiba-tiba, kemerosotan itu untuk sementara tertahan. Asterisk pada saat ini, di New York Amerika Serikat, Soros, Half the Harbor Langdon, dan yang lainnya bersulang untuk merayakannya. Musuh lama kita telah tertipu. Setengah dari pelabuhan Langdon, terima kasih atas informasinya. Soros menepuk bahu Half the Harbor Langdon dengan ekspresi bersinar saat dia berkata sambil tersenyum, jika bukan karena Anda memberitahu kami bahwa kamar dagang Haddock yang diwakili oleh Gail saat ini merupakan titik terobosan termudah di Summerland, saya masih akan memeras otak saya mencoba menavigasi lonjakan landak ini yang dikenal sebagai pasar asare domestik Summerland. Separuh pelabuhan Langdon mengangkat bahu dengan santai dan berkata, saya tidak ingin menargetkan Summerland. Satu-satunya orang yang saya targetkan selalu Jasper. Selama itu bisa menyebabkan dia mendapat masalah, aku akan senang. Soros tertawa terbahak-bahak, ya, musuh kita sama, jadi kita pasti bisa menjadi teman atau bahkan teman yang sangat baik. Jadi, apa yang akan dilakukan Quantum Fund selanjutnya? Separuh pelabuhan Langdon bertanya. Soros tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, kami akan terus meningkatkan upaya kami untuk menyerang industri utama kamar dagang Haddock. Setelah kami menghancurkan industri seperti tekstil, teh, furnitur, dan bahan bangunan,
maka kami tidak perlu pergi ke Jasper karena Gale dari kamar dagang Haddock akan menjadi yang pertama melangkah keluar melawan Jasper karena tekanan. Strategi ini adalah jebakan dan apa yang kalian orang Sommerlander sebut sebagai konspirasi. Jika Jasper tidak cukup kuat, atau jika dia bertekad untuk menyelamatkan kamar dagang Haddock, maka itu adalah konspirasi yang akan membunuh Jasper. Jika Jasper tidak berniat untuk benar-benar berinvestasi terlalu banyak di kamar dagang Haddock, ini akan menjadi jebakan besar yang cukup untuk memecah belah mereka secara internal. Tidak jauh dari situ, Kennedy dan Sawyer sedikit mengernyit. Ekspresi mereka jauh lebih santai daripada Half the Harbor Langdon dan Soros. Orang ini kue yang buruk, Sawyer merendahkan suaranya dan berkata kepada Kennedy di sampingnya. Orang yang dia maksud adalah Soros. Kennedy menatap Sawyer dengan putus asa dan mencibir, kue yang buruk. Apakah menurut Anda kue yang enak akan berdiri di sini? Apakah menurutmu kita meminta kulit harimau? Tanya Sawyer tiba-tiba. Kennedy terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, ini adalah rencana yang harus kita lalui apapun yang terjadi. Tidak cukup hanya mengandalkan 3 kekuatan kita untuk menghadapi Jasper. Bahkan jika itu sudah cukup, kita dan Jasper pada akhirnya akan kalah. Dan ketika itu terjadi, siapa yang akan menuai hasil kemenangan? Mereka yang mengawasi kita seperti kita badut. Jadi, tidak peduli seberapa berbahayanya harimau ini, kita hanya bisa mengandalkannya. Sawyer menghela nafas dan berkata, tetapi bahkan jika kita menang, apa gunanya ditolak dan dipandang rendah oleh semua keturunan Sommer di dunia ini pada akhir pemberontakan? Ketika kata-kata ini keluar, Kennedy tampak agak pucat. Setelah menahan diri untuk waktu yang lama, Kennedy menjawab, jadi apa? Kita akan menjadi raja jika kita menang. Jika kita berhasil mengalahkan Jasper, semua keturunan Sommer harus berperilaku sesuai dengan preferensi kita. Ketika itu terjadi, secara alami akan ada peluang untuk menebusnya, tetapi jika kita tidak bisa mengalahkan Jasper, maka kita akan hanyut seperti sampah. Apakah kamu ingin berakhir seperti itu? Sawyer tidak berbicara. Dia tampak tenang dengan tidak banyak emosi sehingga tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Perang tanpa bubuk mesiu di pasar keuangan terus berkobar. Meskipun pasar telah terombang-ambing di bawah persaingan antara kedua belah pihak, pasar selalu berada di sekitar titik yang relatif aman dan tidak dapat naik lagi. Lagi pula, 120 miliar dolar AS dari Quantum Fund Wall Street bukanlah lelucon. Tetapi dengan Jasper sebagai intinya, Bull selalu menjaga titik aman dan tidak membiarkannya pecah. Data yang paling langsung mencerminkan kekejaman perang finansial antar bursa modal ini adalah volume transaksi. Jika Anda ingin membeli, maka saya akan menjualnya. Jika Anda ingin menjual, maka saya akan membeli. Kedua belah pihak menginvestasikan sejumlah besar uang, dan bersama-sama dengan dana pasar sendiri, volume perdagangan pasar asare domestik Sommerland memecahkan rekor sejarah sebelum istirahat siang, mencapai skala mengerikan 2 triliun. Jumlah ini hampir mencapai nilai historis krisis keuangan Terra yang dipicu oleh Quantum Fund beberapa tahun lalu. Ini berarti bahwa beruang dan banteng telah memasuki pertempuran sengit di mana salah satu pihak akan mati apapun yang terjadi. Di bawah skala perang finansial ini, kekayaan besar menguap setiap saat. Hampir semua yang menguap adalah hasil kerja keras yang telah dikumpulkan di Sommerland dalam beberapa tahun terakhir. Pada paruh pertama hari perdagangan, yang menderita kerugian terberat adalah kamar dagang Haddock. Meskipun awalnya tidak terlihat, seiring berjalannya waktu dan kerugian meningkat, semua perusahaan yang terdaftar di kamar dagang Haddock menjadi sangat sadar bahwa faksi mereka menjadi sasaran. Banyak dari mereka telah berpartisipasi dalam forum ekonomi sebelumnya. Itu sedikit lebih baik bagi mereka yang bekerja di industri tekstil karena Jasper membantu mereka, tetapi industri lain seperti teh dan kayu bekerja dengan buruk. Selain itu, serangkaian tekanan ini langsung menimpa Gale, pemimpin kamar dagang Haddock. Gale berambut putih sedang duduk di ruang kerja. Saat dia mendengarkan laporan itu, kerutannya menjadi lebih dalam. Aku mengerti, kata Gale perlahan. Orang yang melaporkan ini kepadanya adalah Dean, yang Jasper hampir mengulitinya hidup-hidup. Setelah kejadian sebelumnya, Dean semakin mantap. Dia memandang Gale dan berkata dengan lembut, "Kakek, ini sangat mencurigakan. Seolah-olah Soros memberi tekanan pada Jasper melalui kita."
Gale bersandar di kursi dan bertanya dengan nada sedikit lelah, "Jika kamu jadi aku, bagaimana kamu akan menangani masalah ini?" Dean memejamkan matanya sedikit dan segera menempatkan dirinya di posisi Gale. Setelah berpikir lama, dia berkata, "Jika tebakanku benar, kita sebenarnya tidak punya pilihan sekarang. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kamar dagang Hadok sendiri, dan kita tidak bisa mengabaikannya, jadi kita harus meminta bantuan Jasper." Tapi Jasper telah membantu perusahaan tekstil menghadapi banyak tekanan. Galih melanjutkan, "Ini adalah konspirasi Wall Street. Jika kita mengabaikan tuntutan anggota kamar dagang, maka kamar dagang Hadok akan terlempar ke dalam kekacauan. Tapi kita tidak bisa menyelamatkan mereka." Gale memandang Dean dan berkata. Dean sedikit mengernyit. Setelah itu, dia membuka matanya dan berkata, "Jadi pada akhirnya, kita masih harus mencari Jasper untuk menyelesaikan masalah ini. Jasper mungkin tidak bisa menyelesaikannya." Gale menepuk meja dengan ringan dan berkata, "Kita bisa melihat ini, jadi kurasa anak licik itu tidak akan bisa melihat ini juga. Namun, karena dia tidak berbicara atau melakukan apa-apa lagi, dia menunggu kami untuk membuat keputusan terlebih dahulu." Dean berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba berkata, "Jasper, memberi kami hak untuk memilih. Jika kita mencarinya, kamar dagang Hadok dan kita akan tampak tidak kompeten. Jika kita tidak mencarinya, masalah besar akan muncul di dalam kamar dagang Hadok. Kami terjebak dalam dilema." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.